Halo, apa kabar? Kali ini kita mau bahas cerita yang, luar biasa banget tentang Fatan Kemal Pasha dan gimana goresan kuasnya itu bisa jadi sebuah keajaiban. Coba deh kita resapi kutipan ini. Seni adalah bahasa hati yang tidak mengenal batas fisik maupun mental. Melalui warna, kita bicara tentang harapan. Dalam banget ya. Nah, kutipan inilah yang jadi jantung dari cerita yang akan kita bedah hari ini. Jadi, ini dia kisah Fatan Kemal Pasha, seorang seniman yang membuktikan kalau komunikasi paling indah itu, ya nggak selalu butuh kata-kata, tapi butuh keberanian buat berekspresi. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam yuk. Gimana sih awal mula perjalanan Kemal sebagai seorang pemimpi? Dari mana semua ini berawal? Jadi, Fatan Kemal Pasha, atau kita panggil aja Kemal ya, adalah seorang pelukis yang sangat berbakat dengan autism spectrum disorder. Dan buat dia, seni itu, bukan cuma hobi. Seni itu udah jadi bahasa utamanya. Jembatan yang nyambungin dunia batinnya yang kaya banget itu sama kita semua. Terus, pertanyaannya, apa sih yang jadi fondasi dari perjalanan yang luar biasa ini? Apa rahasianya? Yuk kita lihat pilar-pilar yang menopang dia. Ternyata, kesuksesan Kemal itu nggak datang tiba-tiba. Ada beberapa pilar penting. Yang pertama, dan ini krusial banget, dukungan keluarga yang nggak ada habisnya. Terus, seni itu sendiri jadi semacam terapi buat dia, buat ngelola emosi dan fokus. Dia juga berhasil menciptakan bahasa visualnya sendiri lewat warna. Dan yang paling keren, semua itu dilandasi misi inklusif yang kuat. Jadi, inilah fondasi yang bikin perjalanannya begitu kokoh. Nah, ngomongin soal bahasa visual, ini membawa kita langsung ke karya-karyanya. Sebenarnya, kayak gimana sih wujud bahasa unik yang dia ciptain ini? Ini pertanyaan yang menarik kan? Gimana caranya perasaan dan sudut pandang yang begitu kompleks itu bisa dilihat, bisa divisualisasikan? Dan inilah jawabannya. Coba lihat deh, rasain energinya, gerakannya, kehidupan di setiap sapuan kuas ini. Ini tuh bukan sekedar lukisan loh. Ini adalah sebuah percakapan. Percakapan yang jujur banget, tanpa filter sama sekali. Kalau kita perhatiin, gayanya itu ekspresionis banget. Dia pakai warna-warna primer yang berani, teksturnya juga kaya. Tiap goresan itu kayak cerminan perasaan yang jujur, yang akhirnya menciptakan harmoni visual yang, ya ampun, ngena banget ke hati. Oke, tapi ceritanya nggak berhenti di sini. Poin paling pentingnya adalah, visi Kemal itu nggak cuma sebatas kanvas. Visinya berkembang jauh lebih besar, yaitu membangun sebuah komunitas. Dan untuk mewujudkan visi besarnya itu, dia mendirikan Gria Karya Kemal. Ini semacam pusat kreatif yang berdiri di atas 3 pilar. Pertama, sebagai wadah kreativitas. Kedua, fokus ke kemandirian para anggotanya. Dan ketiga, jadi jembatan untuk kolaborasi. Jadi ini bukan sekedar studio ya, ini udah jadi sebuah ekosistem. Dari sini, langkah berikutnya jadi terasa sangat logis. Gimana caranya mengubah seni dan komunitas ini jadi sesuatu yang berkelanjutan, jadi sebuah usaha yang punya dampak nyata. Dan kita harus ingat, semuanya itu akarnya dari sini. Dari ekspresi yang murni di atas kanvas, ide yang jujur dan kuat banget. Lalu, seni itu bertransformasi lewat brand Camps Creative. Lukisan-lukisan indah ini diadaptasi jadi produk-produk keren, kayak shawl sutra, tas jinjing yang elegan. Keren kan? Jadi, konsep art into lifestyle ini tujuannya ada 2. Satu, biar karya Kemal bisa dinikmati semua orang, masuk ke kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua, ini juga penting banget, buat mendukung ekosistem kreatif yang udah dia bangun, biar terus berjalan. Nah, semua ini kan kayak batu yang dilempar ke air ya. Efek riaknya itu makin luas, menciptakan dampak yang nyata, dapat pengakuan, dan yang pasti, menginspirasi ribuan orang. Coba kita lihat dampaknya dalam angka deh, biar lebih kebayang. Karyanya itu udah dipajang di lebih dari 10 pameran seni bergengsi di seluruh Indonesia. 10 lebih loh. Pencapaiannya benar-benar luar biasa. Mulai dari pengakuan nasional di panggung-panggung seni paling top, sampai pengaruhnya di media sosial yang kuat banget. Lewat medsos, dia bisa menyentuh dan menginspirasi ribuan keluarga secara langsung. Dan sekarang, kita kembali lagi ke kutipan di awal tadi. Gimana? Setelah dengerin semua ceritanya, kata-kata ini jadi terasa jauh lebih dalam kan? Kita udah lihat sendiri buktinya. Seni itu ternyata beneran bisa jadi bahasa harapan. Kisah Kemal ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang cukup bikin merenung. Kalau dia bisa nemuin suara dan mahakaryanya lewat kanvas, kira-kira mahakarya apa ya yang sebenarnya lagi nunggu buat kita temuin di dalam diri kita masing-masing?